Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Widya Prananda, NRP 19.033, akan menjelaskan mengenai tugas asistensi lab activity blok EMS tahun 2022, di mana pada blok ini saya mendapatkan kasus ketiga, yaitu a 50 years old female presents with a tumor at the anterior region of the neck. This tumor enlarged slowly within 4 years and reached the size of a tennis ball. The symptom accompanied with lethargy, fatigue, constipation, and dry skin. Di mana dari hasil anamnesis yang sudah dilakukan tadi dapat disimpulkan bahwa pasien ini didiagnosis dengan penyakit struma lymphomatosa atau disebut juga dengan tiroiditis limfositik kronik atau juga tiroiditis Hashimoto. Di mana pada tugas asistensi kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit struma lymphomatosa itu sendiri atau tiroiditis Hashimoto. Di mana definisi dari struma lymphomatosa atau tiroiditis limfositik kronik atau yang kita kenal dengan tiroiditis Hashimoto merupakan penyebab hipotiroidisme yang paling sering ditemukan di tempat yang kadar yodiumnya cukup. Penyakit ini ditandai oleh kegagalan tiroid yang terjadi perlahan-lahan sekunder terhadap kerusakan kelenjar tiroid oleh reaksi autoimun. Untuk etiologi dari tiroiditis Hashimoto ini sebenarnya belum diketahui secara pasti, tetapi diyakini terdapat berbagai banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya yang pertama itu gen, di mana biasanya orang yang terkena tiroiditis Hashimoto ini sering memiliki anggota keluarga yang memiliki penyakit tiroid atau penyakit autoimun. Nah, lalu yang kedua ada hormon, di mana tiroiditis Hashimoto ini mempengaruhi sekitar 7 kali lebih banyak pada wanita dibandingkan dengan pria. Lalu yang ketiga, apabila pasien tersebut atau orang tersebut mengonsumsi yodium yang berlebihan, dan juga yang terakhir yaitu paparan radiasi, di mana peningkatan kasus penyakit tiroid telah dilaporkan pada orang yang terpapar radiasi termasuk bom atom di Jepang. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, untuk epidemiologi dari penyakit ini, pertama, penyakit ini paling banyak ditemukan pada usia antara 45 tahun sampai 65 tahun. Yang kedua, lebih sering ditemukan pada wanita dibandingkan pria dengan rasio 10:1 hingga 20:1. Lalu yang ketiga, dapat pula ditemukan pada anak-anak dan merupakan penyebab utama struma adenomatosa non-endemik pada anak-anak. Yang terakhir, data telah menunjukkan bahwa sekitar 79% kecenderungan disebabkan oleh faktor genetik dan 21% untuk pengaruh lingkungan dan juga hormon seks. Gejala klinis yang dapat timbul dari penyakit ini yaitu pertama penambahan berat badan, lalu kelelahan, pucat ataupun bengkak pada wajah, nyeri sendi dan otot, kulit kering, merasa dingin, rambut rontok ataupun menipis, periode menstruasi yang tidak teratur ataupun berat, depresi dan juga detak jantung yang melambat. Nah, untuk mendiagnosis dari penyakit ini atau struma lymphomatosa ini dilakukan 3 tahap, yaitu pertama anamnesis, di mana kita dapat mengetahui gejala klinis dari tiroiditis Hashimoto, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua dapat dilakukan pemeriksaan fisik, di mana pada pemeriksaan fisik ini kita dapat menemukan seperti pembesaran kelenjar, kulitnya kering, refleks tendon menurun, dan juga terdapat bradikardi. Lalu dapat pula dilakukan pemeriksaan penunjang, di mana dilakukan pemeriksaan TSH, yang biasanya pada pemeriksaan TSH ini ditemukan TSH-nya yang meningkat, di mana tingkat TSH yang tinggi ini dapat menandakan bahwa kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi hormon T4 yang cukup. Lalu pemeriksaan kedua itu ada pemeriksaan T4 bebas, di mana biasanya pada pasien dengan tiroiditis Hashimoto dia ditemukan T4 bebasnya ini menurun, di mana tingkat T4 bebas yang rendah ini menunjukkan bahwa orang tersebut menderita hipotiroidisme. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tes anti-TPO atau tes antibodi anti-tiroid, ini di mana apabila positif menunjukkan resikonya ini lebih tinggi terkena hipotiroid. Nah, lalu yang terakhir itu ada USG, di mana USG ini dapat dilakukan untuk melihat ukuran dan juga penampilan tiroid, apakah terdapat nodul ataupun pertumbuhan di leher, seperti itu.
Lalu untuk patogenesisnya, di mana tiroiditis Hashimoto ini disebabkan oleh gangguan toleransi diri atau self-tolerance terhadap autoantigen tiroid. Sehingga terdapat antibodi terhadap antigen tiroid yang beredar pada sebagian besar pasien yang menunjukkan deplesi progresif sel epitel tiroid atau disebut juga dengan tirosit. Yang nantinya sel tersebut akan digantikan oleh infiltrasi sel mononukleus dan fibrosis. Keadaan yang memicu terjadinya gangguan toleransi ini belum sebetulnya dipahami, namun telah diidentifikasi terdapat sejumlah mekanisme imunologis yang dapat berperan pada kerusakan tirosid, seperti pada gambar yang ada di slide saya ini, di mana pertama kematian dari sel yang dimediasi oleh sel sitotoksik atau CD8+ dapat menyebabkan kerusakan pada tirosid. Lalu, kematian sel yang dimediasi oleh sitokin itu dapat menimbulkan aktivasi sel T yang berlebihan sehingga menyebabkan diproduksinya sitokin inflamasi seperti interferon Y pada kelenjar tiroid dengan akibat tertarik dan aktivitasinya makrofag serta kerusakan folikel. Lalu yang terakhir itu berikatannya antibodi anti-tiroid yang diikuti oleh dengan sitotoksisitas yang dimediasi oleh sel yang tergantung pada antibodi atau antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Seperti itu. Untuk gambaran makroskopik dari penyakit ini dapat terlihat pada gambar itu tiroidnya membesar secara difus, lalu kapsulnya masih utuh dan kelenjarnya berbatas tegas dari struktur yang berdekatan, lalu permukaan potongannya pucat, warnanya kuning kecoklatan dan keras serta nodular. Untuk gambaran mikroskopiknya itu biasanya tiroidnya membesar secara difus dan simetris, walaupun kadang-kadang terdapat pembesaran kelenjar lokal. Lalu penampang tiroidnya itu tampak pucat dan coklat kelabu, kenyal, dan agak rapuh. Di mana biasanya pada parenkim tiroid ini dia mengandung serbukan padat sel-sel limfosit dengan pembentukan sentrum germinativum yang tampak pula juga folikel-folikel tiroid residual yang dilapisi oleh sel-sel Hirtle yang sangat eosinofilis. Nah, lalu untuk tata laksananya, biasanya untuk tiroiditis Hashimoto ini kan dia lebih mengarah ke arah hipotiroidisme, di mana biasanya untuk pasien dengan hipotiroidisme yang nyata atau peningkatan TSH dan juga kadar hormon tiroid yang rendah ini, dia akan mendapatkan pengobatan yang terdiri dari pengobatan pengganti hormon tiroid itu sendiri, di mana contohnya itu adalah levotiroxin dengan dosis 1,6 pikogram per kilogram berat badan per hari. Jadi totalnya itu sekitar 100-150 pikogram per hari. Di mana levotiroxin ini dia berfungsi untuk menggantikan atau menambah hormon tiroid alami yang biasanya diproduksi oleh kelenjar tiroid maksud saya. Nah, lalu untuk prognosisnya, penyakit ini tetap stabil selama bertahun-tahun jika tidak berkembang menjadi defisiensi hormon tiroid atau hipotiroidisme. Nantinya dia dapat diobati dengan terapi penggantian hormon. Untuk komplikasinya itu dapat timbul seperti kolesterol tinggi, penyakit jantung dan gagal jantung, tekanan darahnya tinggi, mieksedema, dan jika tidak diobati, hipotiroidisme juga dapat menyebabkan masalah selama kehamilan. Untuk referensinya, saya mengambil dari beberapa jurnal dan juga ada dari Robin serta American Thyroid Association. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.